Ilmu sudah banyak, tapi kurang praktek. Zikir yang diajarkan sama ajengan kan sudah cukup. Bismillah, diulang-ulang aja bismillahnya udah hebat. La ilaha illallah. Kita meninggal bawa apa? La ilaha illallah. Maka mahir-mahirkan baca la ilaha illallah. Banyak-banyak baca la ilaha illallah, sehingga nafas naik turun baca la ilaha illallah. Itu sudah dahsyat. Qalbu orang ini lebih kuat daripada gunung-gunung. Gunung diturunkan satu nama hancur. Bumi dikasih nama Allah bergetar, gempa. Kalau qalbu orang beriman disebut nama Allah cuma bergetar sesaat, habis itu dia tenang. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ya, dalam surat Az-Zumar. Lalu qalbu mereka tenang setelah bergetar kepada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ibu-ibu doang ya, bapak-bapaknya nggak ada ya? Iya. Nah, maka bapak ibu ini sama-sama kita amalkan zikir bismillah. Nah, zikir bismillah ini menjadi khas Ratibul Attas. Ya, di Majelis Syifaul Qulub sepertinya sudah mulai mengamalkan ya, Ratibul Attas. Salah satu yang diulang-ulang oleh Al-Habib Al-Attas adalah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu mau ngambil rahasia sang pemuda tadi. Ya, Bapak Ibu yang bukan Allah, hakikat Bismillah itulah hakikat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapa yang baca Bismillah di saat itu dia sedang melangkah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang disebut al-khutwah al-Muhammadiyah, langkah Nabi Muhammad. Jadi langkah Nabi Muhammad itu bukan gores nama Nabi Muhammad pakai kaki, tapi langkah Nabi Muhammad semua langkah dimulai dengan bismillah. Nanti sebelum berdiri baca bis, mau duduk. Nah, ini bagian terakhir, apa makna basmalah supaya makna ini masuk ke dalam diri kita. Bismillah ada beberapa makna. Saya nggak usah kasih makna yang berat-berat, yang ringan-ringan aja. Dalam bahasa Arab biasanya jarang dimulai dengan jar majrur. Ba itu huruf jar, dengan jar majrur namanya. Biasanya dimulai dengan subjek, predikat atau kata kerja. Sekarang dimulai dengan. Apa maknanya? Berarti nama Allah lebih penting daripada orang yang bergerak itu. Nama Allah lebih penting daripada aktivitas yang mau dia buat. Maka dimulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bermula aku melakukan sesuatu dengan nama Allah. Itu maknanya. Abtadi'u bi bismillah. Jadi ada lafaz yang disembunyikan di dalam hati, yang dilafazkan cuma bismillah. Apa lafaznya? Aku mulakan segala sesuatu dengan nama Allah. Jadi sebelum ngapain, apa yang kita baca di hati? Lisan, di hati. Aku mulakan segala sesuatu, baru baca bismillah. Orang melakukan ini 40 hari aja jadi kekasih Allah. Jadi wali Allah langsung. Karena 40 hari dia mengamalkan itu, mau ngapain aja, mau berdiri, duduk, makan, mau ngapain saja begitu. Ciri-ciri kekasih Allah, lisannya la yazalu rataban bizikrillah, senantiasa basah menyebut nama Allah. Lisan hakiki bukan ini, lisan hakiki ada pada qalbu. Qalbu yang selalu tidak putus menyebut namanya. Qalbu itulah qalbu kekasih Allah. Kekasih Allah itu bukan orang yang punya performan berserban berkopiah, tapi orang yang di dalam kolbunya ada hiasan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baca kayak pakai baju, pakai jilbab, pakai bismillah nggak Bu? Beneran. Copot baju baca bismillah nggak? Beneran. Ntar diintip sama jin-jin nakal. Jadi yang minat sama tubuh kita ini bukan hanya manusia,
makhluk halus bernama jin. Ini bukan memfitnah jin loh Pak ya. Itu minat sama tubuh ibu-ibu. Tubuh bapak-bapak ini hati-hati. Ada jin nakal juga, bisa ngerayangin ojongan mau buyain. Tapi kalau mereka buat dipegang, kebakar. Jinnya kebakar. Panas. Ada nama Allah di dalam badannya ya. Alhamdulillah. Mau nama Allah mengalir di setiap darah? Amalkan zikir khafi yang diajarkan ajengan. Zikir khafi udah diajarin? Zikir khafi setelah baca la ilaha illallah, diam, lidah dikunci, jantung kolbu ikatkan dengan namanya. Sebut nama Allah. Allah. Begitu. Allah. Allah. Maka setiap darah itu memompahkan darahnya, jantung memompahkan darah ke seluruh tubuh. Di darah itu ada namanya. Kalau nanti malaikat maut mau cabut, dia lihat ada nama Allah. Wah, ada engkau ya Allah, namamu. Maka dia lapor, ya Rabb, di dalam tubuh si fulan ada namamu, sedangkan engkau tidak pernah jauh dari hamba yang ada namamu. Apa kata Allah? Lembutkan ketika engkau mencabut nyawanya. Nggak bisa juga. Maka ada satu jalan lagi. Orang kalau baca nama Allah, kolbunya langsung dipindahkan. Detik itu orang baca nama Allah dipindahkan ke taman surga. Cuma kita nggak nyadar kan? Jadi setiap orang yang zikir, di detik dia berzikir, ruhnya Allah pindahkan ke dalam taman surga. Cuma orang itu nggak sadar. Kenapa? Kolbunya punya mata basirah belum terbuka. Kalau Allah bukakan sekali, dia akan merasakan minimal ketenangan. Tenang itu sudah di surga itu. Karena mata ini tidak bisa mengibaratkan apa yang dirasakan kolbu. Nabi mengatakan mala ainun ra'at. Mata tidak pernah memandangnya, telinga tidak pernah mendengarnya, tidak pernah juga terbersit di kolbu manusia. Kolbu manusia. Tapi kalau kolbu ini mengenal Allah, apa kata Nabi? Dia telah masuk riyadul jannah, taman-taman surga. Jadi nanti ibu-ibu yang hadir ini rajin-rajin zikir khafi, zikir kolbu, sebut nama Allah, maka di tubuh kita mengalir. Itulah sebabnya tadi almarhumah Bunda Tina bisa menyebut nama Allah, karena dia sudah menabung nama. Kita kalau lagi ada masalah, apapun masalahnya, yang di ATM keluar nggak? Keluar, ya. Ada urusan ini kita bayarin. Kalau di dalam ATM nggak ada apa-apa, utang ada, gimana mau bayarnya? Nanti kita punya masalah paling besar. Masalah paling besar dicabut nyawa oleh malaikat maut. Maka tabunglah nama Allah di kolbu. Dia akan hormat kepada orang yang akan dicabutnya. Jadi dia hormat dulu. Salam ta'zim dariku, wahai hamba Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Diundang. Ini kalam dari Allah, wahai hamba Allah, aku tidak berani mencabutmu, tapi Allah sudah mengundangmu. Kalau diundang presiden senang nggak? Senang. Oh, saya belum tentu senang. Kita diundang juga, tapi nggak semua undangan kita terima. Ya, diundang gubernur, diundang bupati, senang nggak? Senang. Apalagi bisa selfie sama si pejabat. Di belakang hujat dia, pas ketemu selfie sama dia. Banyak yang begitu. Ya, Bapak Ibu yang makan Allah, kalau yang ngundang Allah berarti orang ini spesial. Wahai jiwa yang mutmainnah. Jiwa yang mutmainnah, kembali ke makna yang ada dalam surat Ar-Ra'd. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan menyebut nama Allah, qalbu menjadi mutmainnah. Maka jiwa mutmainnah yang dipanggil dalam akhir surat Al-Fajr itu jiwa yang berzikir. Boleh kita artikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang dalam nama Allah. Itu maknanya.
Wahai jiwa yang sudah damai dalam menyebut nama Allah, berpulanglah kepada Allah. Irja'i ila rabbiki, pulanglah kepada Tuanmu. Rabb dalam bahasa Arab itu artinya Tuan, pemilikmu. Siapa yang memilikimu, wahai kolbu, wahai jiwa? Itulah pemilik surga. Ila rabbiki radiyatan mardiyah. Senang gak kalau dijemputnya pakai kendaraan yang bagus, disambut oleh orang-orang yang mulia? Senang gak? Senang.